Welcome back teman-teman to my YouTube channel. Hari ini saya akan sharing terkait psikologi trading. Mungkin banyak di antara teman-teman sekalian sudah pernah mengalami auto reject atas saham yang ditradingkan. Mungkin beberapa pernah mengalami arah untuk beberapa saham. Saya sendiri pernah mengalami arah di saham BMHS yang saya beli pas IPO. Saya jual pasti arah hari ketiga. Nah, kenapa ini menjadi masalah yang penting saya bahas? Karena bagi sebagian orang itu psikologi trading itu sangat menentukan keberhasilan dalam trading. Karena kadang-kadang kita sebagai manusia itu punya greediness atau rasa tamak. Jadi ketika kita sudah memiliki floating profit katakanlah 30%, 20%, atau mungkin beggar 100%, biasanya kita cenderung akan bukannya take profit, malah kita akan menambah lagi modal di harga atas. Kita tambah lagi, kemudian tiba-tiba saham itu jatuh, atau mungkin bahkan ARB berjilid-jilid, sehingga kita yang dari floating profit akhirnya menjadi floating loss. Nah, psikologi trading ini sebenarnya terbentuk seiring dengan pengalaman kita di market. Saya dulu sendiri juga pernah mengalami hal yang sama. Saya pernah floating profit di saham Rals itu 30%-an, tapi kemudian karena saya hold terus, dia kembali ke harga, saya hanya floating ke turun, akhirnya saya eksekusi TP di profit 10%. Nah, saya menyadari kesalahan yang saya lakukan di saham Rals ini karena saya berharap saham ini terus naik sehingga menjadi floating profit 50% atau mungkin bahkan beggar, karena ada sentimen buyback di Rals pada saat itu. Nah, tapi yang namanya market tuh sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan karena ada faktor bandar, market maker, big fund, juga faktor eksternal dan juga internal dari perusahaan itu sendiri. Nah, sehingga kita cenderung harus berani melakukan eksekusi take profit ataupun stop loss agar psikologi trading kita nggak terganggu. Kenapa psikologi trading kita bisa terganggu? Satu, biasanya modal yang kita taruh di portofolio yang kita beli itu besar sekali. Mungkin sekitar 50% lebih dari portofolio kita ada di satu saham. Kemudian saham itu turun lumayan drastis, itu bisa mengakibatkan psikologi trading kita terganggu. Kemudian yang kedua, kita mengambil keputusan yang salah. Mungkin portofolio kita sudah benar. Kita misalnya dari awal kita define 50% di trading, 50% di investing. Kemudian di trading itu kita pilih ada trading saham blue chip, second liner, third liner. Kemudian kita udah atur proporsinya. Nah, saat kita sudah menempatkan placementnya dengan proporsi yang kita rencanakan di awal, ketika sahamnya naik tinggi, kita tidak jual. Karena kita berasumsi ini akan terus bahkan beggar. Kemudian ternyata saham itu bukannya beggar seperti perkiraan kita, maka jatuh hingga ARB berjilid-jilid. Nah, sesuatu yang kita udah dapetin di tangan, tapi kita tidak eksekusi, kemudian menjadi berbalik arah, jadi floating loss yang mendalam, itu juga sangat mempengaruhi psikologi trading kita. Sehingga kalau terjadi hal di mana psikologi trading kita sudah terganggu, yang saya sarankan adalah rehatlah sejenak dari bursa. Jadi Anda bisa rehat sejenak, setelah melakukan cut loss, Anda bisa tutup, bisa istilahnya tidak buka-buka dulu akun trading Anda rehat dulu sejenak, mungkin seminggu atau 2 minggu, Anda rehat, Anda berpikir lagi, kenapa kita bisa salah? Kita melakukan introspeksi diri. Kemudian setelah kita lebih fresh, pikiran kita lebih segar, kita baru memulai trading kita kembali. Hal ini sangat penting, kenapa? Karena ketika orang menghadapi suatu loss yang begitu besar, dan psikologi trading dia terganggu, jika dia tidak rehat, cenderung dia akan berusaha untuk mengembalikan loss-nya dia itu dalam waktu yang sangat cepat. Sehingga dia akan all in di saham-saham tertentu yang dianggap sangat volatile dan bisa segera mengembalikan loss-nya dia. Nah, inilah yang membuat sebagian orang bukannya malah recovery loss-nya dia, malah loss-nya lebih dalam lagi. Sederhananya, kita mengalami floating loss atau kita cut loss 50%. Untuk kita modal kita bisa kembali dari 100 juta, kita turun 100 juta jadi 50 juta, untuk kita kembali ke 100 juta, kita perlu beggar 2 kali lipat. Jadi itu yang banyak orang mungkin tidak pahami. Dengan turun 50% untuk kita recover, kita perlu naik 2 kali lipat portofolio kita. Jadi tidak berarti kalau kita turun 50% kita bisa naik 50%, kita bisa recover. Tidak seperti itu perhitungannya.
Nah, hal-hal seperti ini yang saya rasa saya perlu sharingkan kepada teman-teman sekalian agar psikologi trading kita itu cenderung bisa kita manage dan tidak terganggu. Dengan psikologi trading kita yang tenang, maka kita akan mengambil keputusan dengan lebih bijak dan kita tidak asal memutuskan untuk beli atau jual suatu saham tanpa kita melakukan analisa dan pertimbangan yang jelas. Mungkin itu yang bisa saya sharingkan untuk hari ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Dukung terus channel saya ini agar saya tetap semangat untuk sharing kepada teman-teman sekalian. See you in my next vlog. Thank you.